Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita kaji senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan baik bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li ahli al-'ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama'i fi ghairi matma'in. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, li ahli ilmi, bagi para ahli ilmu, orang-orang terpelajar, orang-orang terdidik, alla yudhilla nafsahu, untuk tidak merendahkan dirinya, bitomai, dengan sifat tamak atau sifat rakus, fi ghairi matma'in, di tempat yang tidak pantas untuk ditamai. Tidak boleh kita ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, merendahkan diri kita dengan memiliki sifat rakus. Nggak boleh kita ini rakus atau tamak pada tempat yang tidak pantas dirakusi atau ditamai. Misalnya apa? Misalnya rakus pada kehormatan, tamak pada jabatan, tamak pada kedudukan, tamak pada pujian. Nah, ini tidak pantas bagi orang-orang terdidik untuk rakus, berharap-harap atas hal-hal yang tidak pantas ditamai. Tapi kita boleh tamak atau rakus pada hal-hal yang pantas ditamai atau dirakusi. Misalnya apa? Rakus atau tamak pada ilmu, pengetahuan. Tamak pada rahmat Allah, pada perlindungan Allah. Tamak pada ampunan Allah. Nah, ini boleh. Tapi untuk hal-hal yang tidak pantas ditamai, kita tidak boleh tamak atau rakus. Wa taharraza, dan juga hendaknya ahli ilmu itu menjaga diri, melindungi diri, membentengi diri, amma fihi, dari apa-apa yang di dalamnya madzillatul ilmi, sesuatu yang bisa merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan juga merendahkan para ahli ilmu. Jagalah diri kita dari apa-apa yang bisa merendahkan ilmu dan juga merendahkan para ahli ilmu. Wa yakuna mutawadian, dan hendaknya juga para ahli ilmu itu, orang-orang terpelajar itu, memiliki sifat tawadu atau bersifat rendah hati. Nah, apa pengertian rendah hati atau tawadu itu? Wat tawadu, dan sifat tawadu itu bainat takabburi wal madillati, yaitu sifat di antara sifat takabur dan sifat rendah diri. Ya. Jadi orang yang tawadhu itu, orang yang rendah hati itu, orang yang tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh, tapi juga tidak rendah diri sehingga orang-orang merendahkan diri kita. Jadi harus pertengahan, harus tengah-tengah antara, ya jangan sombong tapi jangan juga sampai orang merendahkan diri kita, merendah-rendah sampai orang merendahkan kita, jangan. Tapi juga jangan apalagi sombong atau takabur jangan, tapi terlalu merendahkan diri sehingga orang meremehkan kita dan juga meremehkan ilmu kita, jangan juga. Jadi tawadhu itu diantara kedua-duanya. Wal iffatu kadzalik, dan demikian juga dengan sifat iffah, menjaga kehormatan, itu juga mesti dimiliki oleh orang terdidik atau kaum terpelajar. Menjaga kehormatan diri, memperhatikan diri, menjaga dari hal-hal yang kira-kira bisa melukai kehormatan. Jagalah muru'ah, jagalah
kehormatan diri. Yu'rafu dzalika, diketahui yang seperti itu, jadi sifat takab, sifat tawadhu, sifat ifah itu bisa diketahui fi kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Kalau kita mempelajari kitab akhlak, kita akan mengetahui pentingnya memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, tidak sombong, dan juga pentingnya memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melukai kehormatan kita sebagai seorang yang terpelajar. Ansyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam melantunkan, biasanya syair ini, melantunkan syair Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf, yang dikenal bil Adibil Mukhtar, dikenal sebagai Al-Adib, sastrawan Al-Mukhtar yang terpilih. Syi'ran, melantunkan syair li nafsi, untuk dirinya sendiri. Bunyi syairnya, inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi ahwas sa'idu amisyaqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban hawattaqi. Ini syair yang dilantunkan oleh Syekh Imam Al-Ajal Ustadz Ruknul Islam, yang dikenal sebagai sastrawan terpilih atau Adibul Mukhtar. Innat tawadu'a, sesungguhnya sifat tawadhu itu min khisalil muttaqi, adalah sebagian dari karakter atau sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengannya itulah, dengan sifat tawadhu itu, at-taqiyu, orang yang bertakwa itu, ilal ma'ali, menuju tempat yang tinggi, yartaqi, naik. Jadi dengan sifat tawadhu itu, seorang yang bertakwa itu bisa naik ke tempat yang tinggi. Wa minal ajaibi, dan sebagian dari keajaiban atau hal-hal yang mengherankan adalah ujbu man huwa jahilu, herannya orang yang bodoh, fi halihi, tentang keadaannya. Jadi di antara hal-hal yang mengherankan itu adalah herannya orang atau tidak tahunya orang yang bodoh tentang keadaannya atau tentang perbuatannya. Apakah ahwas sa'idu, apakah dia itu termasuk orang yang bahagia, amisyaqiyu, atau dia termasuk orang yang celaka. Am kaifa yukhtamu umruhu, juga heran tentang bagaimana ditutup umurnya, auruhuhu, atau ruhnya. Yauman nawa, ketika hari kematian, apakah dia itu mutasaffilun, termasuk orang yang derajatnya turun, au murtaqi, atau dia termasuk orang yang derajatnya naik. Makanya ini termasuk hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak tahu tentang amal perbuatan kita sendiri. Apakah kita ini nanti akan senang atau bahagia, apakah nanti umur kita atau usia kita ini ditutup dengan cara yang baik atau cara yang cilaka ketika kita mati. Apakah nanti di hari kematian itu kita termasuk orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, ini kita harus tahu, karena itu ilmu itu penting. Jadi termasuk hal yang mengherankan adalah orang yang tidak tahu bagaimana tentang tindakan dia, apakah termasuk orang yang beruntung atau tidak ketika kematian. Nah, ini hal-hal yang perlu
kita para santri, orang-orang terpelajar ini memperhatikan sekali jangan sampai kita tidak tahu akan perkara-perkara ini. Wal kibriya li rabbina sifatun bi, dan keagungan itu li rabbina untuk Tuhan kami sifatun bihi, sifat dengannya, makhsusatun yang khusus. Jadi keagungan itu hanya milik Tuhan. Tidak boleh kita merasa agung atau merasa sombong, merasa besar. Fatajannabanha, hendaknya kita ini menjauhi sifat sombong, sifat merasa agung, merasa besar, wattaqi, dan takut akan sifat sombong itu. Ini nasihat syair yang dilantunkan oleh Al-Adib Al-Mukhtar, Imam Al-Ajal Ustadz Ruknul Islam, tentang bagaimana kita mesti memiliki sifat yang tawadhu, menjauhi sifat sombong, karena sifat sombong itu merupakan sifatnya yang hanya berhak dimiliki oleh Tuhan. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabi, berkata Abu Hanifah rahimahullah li ashabi, kepada para sahabatnya atau kepada para muridnya, azimu, besarkanlah, amaimakum, sorban kalian, wasi'u, dan luaskanlah, akmamakum, lubang lengan baju kalian, suruh melonggarkan juga, melebarkan lubang lengan bajunya. Wa innama qala dzalika, dan sesungguhnya qala dzalika, berkata hal itu, Abu Hanifah mengatakan itu karena li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli, supaya tidak direndahkan bil ilmi, dengan ilmu ahli. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita ini perlu memperhatikan cara kita berpakaian. Jadi ada ceritanya, mungkin ini dulu para ilmuwan, orang-orang terpelajar itu kalau memberikan peringatan atau pelajaran kepada orang lain itu suka diremehkan atau direndahkan. Makanya Abu Hanifah mengatakan, kayak kamu besarkan itu sorbanmu, dan juga longgarkan lengan bajumu supaya kelihatan kamu ini orang berilmu, sehingga orang tidak meremehkan atau merendahkan kamu ketika kamu memberikan pelajaran. Nah, ini nasihat, bahwa kadang-kadang kita perlu memperhatikan cara kita berbusana atau berpakaian supaya orang tidak merendahkan. Sebenarnya maksudnya bukan untuk supaya kita tidak direndahkan, tapi supaya orang-orang tidak merendahkan ilmu, gitu, supaya orang memperhatikan ilmu. Jadi kalau tujuannya supaya ilmu itu dihormati, dihargai, didengarkan orang, maka penting juga kita memperhatikan bagaimana kita berbusana supaya orang itu tidak meremehkan dan supaya orang itu tidak merendahkan. Makanya Abu Hanifah mengatakan, ya, longgar, pakailah sorban yang baik, yang besar, dan longgarkan lengan bajumu ini supaya kelihatan kamu itu orang terdidik, orang terpelajar. Ini mungkin konteksnya waktu itu, kalau orang terpelajar itu ya orang yang mengenakan sorban yang lebar dan lengan bajunya juga longgar juga, besar juga waktu itu. Kalau konteks kita sekarang ya kita mengikuti situasi, misalnya ya mungkin kalau seminar menggunakan jas atau mengenakan dasi, mungkin kalau kamu sedang berceramah maka kenakan peci yang bagus, sorban, sarung yang baik, supaya orang memperhatikan dan tidak merendahkan kamu dan juga merendahkan ilmu kamu. Wayam bagi li thalibil ilmi, dan hendaknya bagi penuntut ilmu itu ayu hasila kitabal wasiyati, untuk mencari sampai hasil, mendapatkan kitabal wasiyah, kitab al-wasiyah. Kitab al-wasiyah, apa itu kitab al-wasiyah? Kitab yang allati katabaha, yang menulisnya, yang ditulis oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, li Yusufa bin Khalid As-Simti, untuk Yusuf, muridnya Abu Hanifah, bin Khalid As-Simti, indar ruju'i, ketika Yusuf itu pulang, ila ahli, kepada keluarganya, yajiduhu mayyatlubu, supaya
ia bisa mendapatkan kitab itu. Kitab wasiat itu mayat lupa orang-orang yang mencarinya. Kitab wasiat itu kitab yang berisi tentang tadi perkara-perkara akhlak, perkara-perkara tawadhu, tidak takabur, dan juga tentang busana itu. Wa kana ustaduna Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabati indar ruju' ila baladi. Wa kana ustaduna Syekh, dan demikian pula ada dulu ustaduna guru kami Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu, semoga Allah mensucikan ruhnya al-aziz yang mulia. Amaroni, jadi wakana ustad, ada dulu Ustadz Imam Burhanul itu, amaroni memerintahkan kepadaku bi kitabatihi, dengan menuliskan, untuk menuliskan kitab wasiat itu juga. Indar ruju'i, ketika aku pulang, ila baladi, ke daerahku, ke negaraku, ke desaku. Wa katabtuhu, dan aku telah menulis kitab wasiat itu. Wala buddha, dan juga harus lil mudarrisi, bagi para pengajar, wal mufti, dan mufti, fi muamalatin nasi minhu, di dalam pergaulan dengan manusia itu, minhu itu mempelajari atau membaca kitab itu. Jadi penutup dari pasal ini menyatakan bahwa ya guru saya, kata musonif, yang bernama Burhan Al-Immah, Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar, itu juga memerintahkan musonif untuk menulis kitab atau menuliskan kitab wasiat itu yang berisi tentang akhlak-akhlak dalam yang terkait dengan ilmu, supaya dipakai ketika berinteraksi dengan manusia, dengan tujuan supaya ilmu tidak direndahkan, ilmu dihargai, dan para ahli ilmu pun juga dihargai, tidak direndahkan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.